kuliah, yaitu filsafat umum dengan bab Empedokles dan Demokritos. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amalia Nurusifah, mahasiswi semester 2 di IAIN Kediri, program studi agama-agama, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Yang pertama adalah Empedokles. Beliau lahir pada tahun 494 Masehi di Ankrega, Sisilia, dan wafat pada usia 60 tahun pada tahun 434 Masehi, dan kematiannya beliau itu belum diketahui sampai saat ini. Empedokles mengemukakan pemikirannya lewat puisi-puisinya. Namun pada dasarnya Empedokles hanya menggabungkan antara pemikiran dahulu dan pemikirannya. Jadi salah satu pemikiran dari Parmenides, yaitu pemikiran beliau adalah bahwasanya materi itu tidak ada awal dan akhir, dan materi itu tidak dapat binasa. Menurut Empedokles, unsur dasar dari segala-galanya adalah 4 anasir atau rizomata, yakni yang pertama adalah tanah, yang kedua udara, yang ketiga api, dan yang terakhir adalah air. Tanah tidak dapat menjadi air, dan sebaliknya air tidak dapat menjadi tanah. Dari 4 unsur tersebut tidak dapat dipertukarkan, dan dari 4 unsur tersebut terbentuknya benda-benda yang konkret, dan benda-benda tersebut tercampur oleh unsur-unsur tersebut sendiri, dan benda-benda tersebut dapat lenyap oleh unsur-unsur tersebut. Dan di sini dijelaskan bahwa materi dari unsur-unsur tersebut tidak ada awal dan akhir. Penggabungan dan pemisahan dari unsur-unsur tersebut terjadi karena adanya kekuatan cinta dan kebencian, atau harmoni dan kekacauan. Namun sifat dari kekuatan-kekuatan tersebut adalah fisik atau material. Cinta dan harmoni akan menggabungkan dari unsur-unsur tersebut, sedangkan benci dan kekacauan akan membubarkan unsur-unsur tersebut. Jadi Empedokles berusaha mendamaikan ajaran dari Parmenides bahwasanya materi itu tak ada atau lenyap, dan fakta perubahan dengan mengajarkan 4 unsur tadi. Penggabungan antara unsur-unsur tersebut dapat membentuk benda-benda konkret, sedangkan pemisahan dari unsur-unsur tersebut dapat melenyapkan unsur-unsur itu sendiri. Tapi Empedokles tidak dapat menjelaskan bagaimana proses siklis material dari awal terjadi, dan hanya mengemukakan kekuatan mitologis, yakni cinta dan benci. Dan yang terakhir adalah Demokritos. Beliau lahir di Abdera, Yunani Utara. Ia hidup pada tahun 460 sebelum Masehi hingga 370 sebelum Masehi. Ia lahir dari keluarga yang kaya raya. Demokritos seorang filsuf yang termasuk di dalam mazhab atomisme. Ia adalah murid dari Leukippos, pendiri mazhab tersebut. Demokritos mengembangkan pemikiran tentang atom sehingga justru pemikirannya lah yang lebih dikenal di dunia filsafat. Selain dikenal sebagai seorang filsuf, Demokritos juga dikenal menguasai banyak keahlian. Demokritos menulis tentang ilmu alam, astronomi, matematika, sastra, epistemologi, dan etika. Ada sekitar 300 kutipan tentang pemikirannya. Demokritos di dalam sumber-sumber kuno, sebagai besar kutipan-kutipan tersebut berisi tentang etika. Demokritos dan gurunya Leukippos berpendapat bahwa atom adalah unsur-unsur yang membentuk realitas. Di sini mereka setuju dengan ajaran pluralisme Empedokles dan Anaxagoras, bahwa realitas terdiri dari banyak unsur, bukan hanya satu. Akan tetapi, bertentangan dengan Empedokles dan Anaxagoras, Demokritos menganggap bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat dibagi-bagi lagi. Menurut Demokritos, atom berasal dari kata atomos yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom tersebut merupakan unsur-unsur terkecil dalam membentuk realitas.
Ukurannya sangat kecil sehingga mata manusia tidak dapat melihatnya. Namun selain itu, atom tidak memiliki kualitas seperti panas atau manis. Hal itu pula yang membedakan dengan konsep zat-zat Empedokles dan benih-benih dari Anaxagoras. Atom-atom tersebut berbeda satu dengan yang lainnya melalui 3 hal. Yang pertama, bentuknya, seperti huruf A berbeda dengan huruf N. Yang kedua adalah urutannya, seperti AN berbeda dengan NA. Dan yang terakhir adalah posisinya, huruf A berbeda dengan Z dalam urutan abjad. Dengan demikian, atom memiliki kuantitas belaka, termasuk juga massa. Jumlah atom yang terbentuk realitas ini tidak terhingga. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.